selamat datang di PT Transmove. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, saya ingin melamar kerja dan menyerahkan CV ke bagian HRD. Baik, apakah ini lamaran langsung? Iya Bu, ini lamaran langsung. Boleh saya tahu dengan nama lengkap siapa? Nama saya Puji Soparahayu. Baik, Saudara Puji. Melamar untuk posisi apa? Saya ingin melamar untuk posisi inventory control. Baik. Bisa tunggu sebentar ya, saya akan mengkonfirmasi ke bagian HRD. Baik Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya ingin menginformasikan bahwa di sana sudah ada pelamar yang menyerahkan CV fisiknya dan sudah dikonfirmasi oleh Ibu bahwa hari ini wawancara. Baik, terima kasih. Untuk pelamarnya tolong antarkan ke ruangan saya sekarang juga. Baik, terima kasih Bu. Saya akan mengantar ke ruangan saya. Ibu, maaf, ini saya sudah membawa pelamar yang bernama Puji Soparahayu. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke ruangan. Terima kasih, Ibu. Untuk Puji, silakan duduk. Baik, Ibu, terima kasih. Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, nama saya Puji Soparahayu. Saya dari lulusan Universitas Negeri Jakarta dan saya ingin melamar untuk posisi inventory control. Silakan ceritakan seputar diri Anda. Saya pribadi yang teliti, disiplin, dan terbiasa bekerja dengan data. Saya tertarik untuk melamar di posisi inventory control karena sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang inventory control? Inventory control bertugas memastikan kesesuaian stok di sistem dengan kondisi fisik, mulai dari pemasukan barang masuk dan keluar, stok outname, hingga pembuatan laporan agar tidak terjadi selisih stok. Kelebihan apa yang Anda miliki? Kelebihan saya orang yang teliti, rapi, dan fokus pada detail. Saya juga terbiasa menggunakan Excel dan cepat mempelajari sistem baru untuk menjaga keakuratan data. Untuk kekurangan yang Anda miliki? Untuk kekurangan saya mudah lupa dan terlalu overthinking. Namun saya mengatasinya dengan membuat to-do list dan catatan kerja agar pekerjaan saya tetap stabil dan saya juga percaya pada keputusan yang sudah saya ambil. Baik, pertanyaan terakhir, mengapa kami harus memilih Anda di perusahaan ini? Pertama, karena saya cepat beradaptasi, mampu bekerja sama dengan tim, dan dapat mengembangkan kemampuan. Dan saya juga terbuka terhadap feedback dari atasan agar kinerja saya semakin baik. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda. Untuk sesi wawancara hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada satu, Bu. Seandainya jika saya sudah diterima di posisi ini, hal apa yang perlu saya fokuskan agar saya bisa cepat sukses? Pertanyaan yang bagus. Hal yang perlu Anda fokuskan yaitu memahami SOP dan juga alur kerja yang berlaku. Selain itu juga Anda harus konsisten dan juga teliti dalam tugas-tugas yang diberikan, serta tetap menjaga komunikasi yang baik antara tim dan juga atasan. Dengan cara seperti itu, kemungkinan Anda akan bekerja dengan baik dan juga bisa sukses pada bidang posisi ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Selanjutnya kami akan menghubungi Anda untuk informasi selanjutnya ya. Ya, Mas Raja. Misi selamat pagi. Dari seluruh saya? Iya. Baik, Ibu bisa lihat dulu berkas-berkas di sini. Dengan saudari Puji dan Emma,
Mari saya antarkan ke ruangan manajer untuk menjelaskan lebih jauh kerja, peraturan kerja, dan juga. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Ini ada dua kandidat yaitu Puji dan Ismail yang sudah lolos seleksi wawancara kemarin dan sudah siap untuk pengenalan perusahaan. Baik, terima kasih. Selamat kembali. Baik, terima kasih Bu. Selamat kembali. Terima kasih. Selamat datang di perusahaan kami untuk kalian berdua. Saya Rahmawati, manajer administrasi. Sebelum kalian mengenal ruangan dan bagian lain, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting terlebih dahulu. Yang pertama adalah peraturan kerja. Setiap karyawan wajib hadir tepat waktu, mengikuti jam kerja yang telah ditentukan, serta menaati SOP yang berlaku di masing-masing bidang. Disiplin dan tanggung jawab adalah hal utama di perusahaan kami. Kemudian yang tidak kalah penting adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kalian wajib menjaga keselamatan diri dan lingkungan kerja, mematuhi prosedur keselamatan, serta menggunakan perlengkapan kerja sesuai ketentuan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Baik, untuk mengenal ruangan lain dan bagian lain nanti akan dibantu oleh karyawan saya. Baik, tunggu sebentar ya. Halo Amalia. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silakan ruangan saya untuk membantu memperkenalkan ruangan kepada Puji dan Ismail. Baik Ibu, silakan tunggu ya. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi, tolong kamu bantu untuk memperkenalkan ruangan lain dan bagian lain kepada mereka ya. Baik Ibu, untuk kalian berdua silakan ikuti saya. Mari ikuti saya, karena selanjutnya saya akan memperkenalkan area sekitar perusahaan kita kepada kalian. Baik Bu. Jadi area ini berfungsi sebagai pusat keanggotaan logistik karyawan dan juga tanggung perusahaan kita. Kalau boleh saya tahu nama pasar logistik seperti apa Bu? Contohnya juga area front office yang dimana bagian ini menerima tamu, klien dan mitra pengiriman sebelum diarahkan ke bagian operasional. Mari kita lanjutkan. Di sini adalah ruang staf logistik. Ruangan ini digunakan untuk koordinasi pengiriman jadwal, pemantauan saldo barang, dan juga komunikasi dengan gudang dan gudang. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Logistik. Ruangan ini menangani dokumen pengiriman seperti surat jalan dan juga keluar masuk barang. Berarti dokumen pengiriman diproses di ruangan ini ya Bu? Betul sekali. Mari kita lanjut. Ini adalah ruangan operasional distribusi. Dari ruangan ini dilakukan pengaturan untuk pengiriman menjadwal keberangkatan kendaraan. Mari kita lanjut ruangan berikutnya. Ini adalah ruangan gudang. Jadi gudang ini berfungsi untuk menerima dan juga mengirimkan barang sebelum dikirim dan tujuan yang akan dikirimkan. Mari kita lanjut ke bagian ruangan gudang. Yang dimana kantin tersebut dikelola oleh Ibu Sari yang menyediakan makanan dan minuman untuk para karyawan. Dan di sebelah sana saya merupakan area parkir untuk kendaraan karyawan dan juga kendaraan logistik yang akan melakukan pengiriman distribusi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kalian kepada mentor pelatih kalian yaitu Keja. Mari ikuti saya. Jadi perkenalkan, ini Keja yang akan menjadi mentor pelatihan kalian. Dan Keja, mereka berdua adalah anak baru yang akan menjadi anggota dalam divisi kami. Selamat duduk. Terima kasih Bu. Kalian melakukan pelatihan bersama dengan Keja, saya dan juga Keja akan menjelaskan tentang SOP-nya terlebih dahulu. Dan SOP tersebut harus kalian pahami dan juga pahami. Baik, saya siap memakai. Jadi SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang masuk itu tercatat dengan benar dan juga dengan lancar. Adalah penerimaan barang, di mana sebarang yang datang harus diperiksa jumlah, jenis, dan kondisinya, lalu dicontohkan dengan dokumen penerimaan. Kalau sudah sesuai
sesuai, apa yang dilakukan selanjutnya, Bu? Barang dicatat ke dalam inventory dan sebelum dimasukkan ke gudang diberi label terlebih dahulu. Prosedur berikutnya adalah penyimpanan barang. Barang disusun sesuai kategori dan dilakukan dengan sistem FIFO, yang dimana jika masuk terlebih dahulu maka harus keluar terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pengeluaran barang harus ada permintaan resmi. Barang yang keluar juga wajib di-list agar data stok tetap akurat. Berarti kita tidak boleh mengumpulkan barang secara sembarangan ya? Betul sekali. Kami juga melakukan pengendalian stok dengan memantau stok minuman dan makanan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Kalau stok tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Ketika ada selisih itu harus segera dilaporkan dan dibuatkan berita acara. Dan untuk data yang tidak sesuai harus dilakukan pengecekan ulang. Jadi saya menjelaskan, saya dan saya siap bertanggung jawab. Bagus, ketelitian dan kejujuran adalah sangat penting dalam inventory. Selanjutnya kalian akan mengikuti pelatihan dengan timnya ya. Baik, terima kasih ya semua pasannya. Saya tinggal teruskan sedikit. Terima kasih. Kalian berdua boleh mendekat kepada saya. Ibu. Baik, pelatihan saya mulai. Pertama, cek stok awal berdasarkan data di sistem. Berarti setelah itu saya mencatat barang masuk dan keluar ya, Bu? Benar, lalu hitung stok fisik di gudang. Berarti saya juga harus mencocokkan stok fisik dengan data di sistem. Ya, benar. Jika ada selisih, lakukan pengecekan ulang dan laporkan kepada atasan agar tidak mengganggu proses distribusi. Siap, saya mengerti, Bu, dan akan mengikuti prosedur tersebut. Apakah sejauh ini kalian sudah paham? Baik, sudah paham Bu. Terima kasih atas bimbingannya ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Berarti besok kita udah bisa langsung kerja dong, Bu. Kalau soal itu, biar atasan saya atau perusahaan yang memberi arahan. Oke, baik, Ibu. Permisi Bu. Baik, untuk kalian silakan dulu. Terima kasih. Selamat pagi, Putri dan Bisma. Hari ini saya akan menjelaskan pembagian tugas kalian di bagian inventory control. Mohon diperhatikan dengan baik karena ini akan menjadi tanggung jawab utama kalian untuk kedepannya. Baik, Bu Rahma. Siap, Bu. Bisma, saya tugaskan kamu sebagai pencatat stok barang. Tugas kamu adalah mencatat jumlah barang masuk dan keluar, memastikan stok di sistem sesuai dengan kondisi fisik di gudang, serta melakukan pengecekan stok secara lengkap. Baik Bu, saya akan memastikan pencatatan stok yang dilakukan dengan teliti dan sesuai data di lapangan. Bagus, ketelitian sangat penting di posisi ini, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar pada operasional kita. Puji, untuk kamu saya tugaskan sebagai administrasi inventory. Kamu bertanggung jawab mengelola dokumen persediaan, membuat laporan inventory, serta melakukan pencatatan barang secara manual sebagai data pendukung dan arsip. Siap, Bu. Saya akan memastikan semua pencatatan serta dokumen dapat tersusun rapi dan lengkap. Baik, untuk kalian berdua bisa harus saling berkoordinasi agar data stok dan administrasi selalu sinkron. Jika ada kendala atau perbedaan data, segera bisa laporkan kepada saya. Siap Bu. Saya harap kalian bisa bekerja dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat bekerja dan semoga bisa cepat beradaptasi dengan tugas masing-masing. Baik Bu, terima kasih. Baik, silakan kalian boleh keluar. Boleh tolong kamu cek kondisi barang di gudang, sama nanti tolong kamu jumlahin barang keluar masuk dari gudang hari ini ya. Terima kasih.
Puji kemana ya? Tadi sih saya lihat lagi ke toilet. Oh, yaudah, kasih ya. Oh ya, Isma, tadi saya lupa buat ngasih tahu kalau pencatatan kamu udah selesai. Tolong kasih tahu ke Puji ya buat jadikan auranya. Baik, terima kasih. Puji, ini berkat catatan jumlah barang keluar masuk, tolong kamu buat laporan inventory. Boleh sih. Kerjaan gini doang. Ini sepele banget. Saya nggak perlu ngerjain hal sepele kayak gini. Ini kamu aja deh yang ngerjain. Saya lagi sibuk. Kalian ribet banget sih. Tapi ini disuruh beli ya. Ya saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu aja yang ngerjain. Saya kan lagi sibuk. Anak baru yang namanya Puji itu, kok dia kayak ngerasa superior banget ya? Emangnya kenapa deh? Itu Puji ngebebanin si Isma. Padahal kan itu tugasnya si Puji ya. Kenapa si Isma yang ngerjain? Emangnya iya ya? Perasaan pas gue kemarin wawancara kayaknya dia baik-baik aja. Yaudah deh, nanti coba gue tegur. Aduh, kerjaan apa sih ini susah banget. Loh, tapi itu kan bukan tugas saya. Kenapa nggak kamu yang berdua? Saya nggak berdua ini. Pokoknya harus selesai. Jadi, tapi itu bukan tugas saya. Kenapa kamu nggak kerjain aja? Oke, kita akhiri live kali ini. Jangan lupa datang ke Shopee aku ya teman-teman. Asik, dapat bukti nih. Laporin. Bu, lihat nih, saya punya bukti. Baik, terima kasih atas dukungan Bapak. Tolong segera panggilkan Ismail Puji untuk kawan saya sekarang. Baik, Bu. Puji, ini benar kamu? Terus Ismail, kamu kenapa mau disuruh ngerjain tugasan kamu itu? Saya terpaksa. Puji, kali ini saya hanya peringatkan kamu. Lain kali kamu nggak boleh seperti itu. Saya juga sebagai atasan nggak pernah seperti itu kepada bawahan. Saya minta maaf, Bu. Saya janji nggak ngulangin lagi. Kasih saya kesempatan, Bu. Oke, kali ini kamu hanya saya peringatkan. Lain kali tidak boleh seperti itu ya. Saya pun di sini sebagai atasan tidak pernah melakukan itu kepada bawahan saya. Iya, Bu. Saya mengerti. Saya janji. Baik, saya akan tunggu pertanggungjawaban kamu kepada tugas-tugas yang akan diingatkan. Baik, Bu. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf. Dan untuk kamu, Isma, kamu harus lebih tegas lagi dalam menolak tugas yang bukan milik kamu. Baik, silakan untuk keluar. Bagus, Puji. Kamu sudah mengevaluasi diri kamu dari